Cerita dimulai dari seorang pria bernama Ellipso, manusia dengan kekuatan aneh tapi keren. Dia bisa membutakan orang, bukan pakai kata-kata tapi literally. Uniknya, kekuatan itu dia pakai buat seni pertunjukan. Jadi bayangin aja, orang bayar buat nonton pertunjukan tapi gak bisa lihat apa-apa. Seni tingkat dewa. Tapi belum sempat tampil, Ellipso malah ditengkok seseorang, langsung auto blackout. Pas bangun, dia udah di lab misterius, darahnya disedot kayak uji coba gagal. Di sebelahnya, ada orang berkekuatan api udah gosong kering kayak sisa bakaran sate. Belum sempet tahu nasib Ellipso, kamera pindah ke polisi Moru yang entah kenapa lagi nonton tutorial hidup sehat di kantor. Belum sempet stretching, dia udah dipanggil atasannya, "Bro, ada kasus pembakaran klut, gerak cepat." Dan begitulah, dari nonton yoga jadi nyelidikin kebakaran. Begitu datang ke TKP, dia malah ketemu dua polisi lain, salah satunya anak baru namanya Scottman. Kayak dua baru yang bakal repot ngurusin dunia penuh orang super, tapi gak semuanya halauan. Abis lihat TKP kebakaran, Moru langsung dipanggil ke kantor. Di sana udah nunggu Pak Bagong, senior galak yang kecewa banget. Katanya kinerja Moru makin turun, kayak sinyal 3G di basement. Biar nggak makin parah, Pak Bagong ngenalin partner baru, Letnan Skap Aman alias Kutman. Polisi baru yang semangatnya kayak baru lulus diklat. Duo tak seimbang pun terbentuk. Yang satu lelah, yang satu lebay. Belum sempat ngopi bareng, Moru langsung dapat panggilan darurat. Ada penyerangan di sekolah dan katanya pelaku ini juga yang bakar klub semalam. Kayaknya si Moru bakal sibuk banget karena pelakunya bukan orang biasa. Di sekolah ada siswa ngamuk karena dibully, tapi dia punya kekuatan api. Jadinya balas dendamnya bukan adu mulut, tapi bakar sekolah sekalian. Di tengah kekacauan itu muncul cewek bernama Lily yang ternyata punya kekuatan listrik. Sayangnya kekuatannya itu diam-diam diketahui pria misterius bernama Kuplek. Dan dari mukanya aja udah kelihatan gak beres. Gak lama Moru dan Scottman datang ke TKP, siap nangkep si bocah api. Meski mereka sendiri belum tahu kalau yang bakal mereka hadapin jauh lebih gila dari itu. Polisi udah siap baku hantam, tapi Moru malah santai nyemperin si bocah api yang ternyata wibu sejati. Cukup dijanjiin ketemu Mikasa-chan, langsung nurut. Bocahnya berhasil diamankan dan saat itu juga dua botol oranye misterius jatuh dari tangannya. Petunjuk aneh yang bakal bikin kasus ini makin panas. Setelah kejadian di sekolah, Moru bilang ke Scottman kalau bocah tadi bukan pelaku bakaran klub. Tapi dari situ mereka nemuin botol oranye misterius yang belum jelas isinya apa. Sementara itu di tempat lain, ada remaja bernama Mail yang ternyata jualan zat oranye itu secara ilegal. Dan ternyata cairan itu bisa ngasih kekuatan super ke orang biasa. Makanya banyak anak muda tergoda. Soalnya di dunia ini punya superpower tuh kayak punya follower 1.000.000. Keren dulu, mikir belakangan. Setelah pisah dari Scottman, Moru pergi nyari temennya, Monte Carlo, mantan superhero yang dulu sering nolong orang dan jadi idola rakyat. Monty dulunya gak sendirian. Dia punya dua rekan keren, Kalista dan Gigaman. Bertiga, mereka dikenal sebagai Pak Royal, tim superhero legendaris sebelum akhirnya bubar kayak boyband yang kehabisan sponsor. Karena udah uzur, Monte sekarang milih pensiun. Udah gak kuat lagi ngalahin penjahat, paling cuma kuat ngalahin asam urat. Belum jelas juga gimana dia bisa temenan sama Moru. Tapi ya udah, tonton aja sampai habis biar gak paham. Moru minta bantuan Monte buat nyelidiki kasus pembakaran klub. Dari catatan heroik masa lalu, Monte nemuin nama Bracero, seorang pirokinetik alias manusia api yang kemungkinan besar jadi pelakunya. Moru pun langsung cabut buat nyari si Bracero itu. Sementara di sisi lain, Kuplek nelapor ke bosnya Naja,
si produsen zat oranye terlarang yang lagi laku keras di kalangan remaja. Kuplek bilang dia nemuin cewek dengan kekuatan listrik. Yap, si Lily. Dan Najah kayaknya udah punya rencana jahat buat itu. Besoknya, polisi langsung rapat ngebahas kasus kebakaran klub. Moru jelasin soal Brasero, si manusia api yang diduga jadi pelaku. Dan tanpa mikir panjang, Pak Bagong langsung ngerahin semua anak buahnya. Kayak main Among Us, tapi semua disuruh cari satu imposter berapi-api. Abis rapat, Moru dapat telepon dari Monte. Katanya Brasero lagi kerja di restoran Paris. Wah, dari pembakar keb jadi pembakar steak, karirnya lumayan naik level. Sebelum berangkat, Moru mampir dulu ke Kalista, anggota Pak Royal yang bisa lihat masa depan. Moru curhat deh. Katanya sekarang banyak banget pirokinetik muncul di mana-mana. Padahal katanya cuma satu garis keturunan aja yang punya kekuatan itu. Dan kalau udah banyak yang punya kekuatan serupa, iya udah jelas ada sesuatu yang gak beres di balik semua ini. Moru minta bantuan Kalista buat menyelidiki kasus ini. Tapi Kalista malah nolak. Alasannya sibuk ngajar basket. Ya, dari penyelamat dunia jadi pelatih ekstrakurikuler. Nasib superhero emang susah ditebak. Akhirnya, Moru dan Scootman lanjut ke rumah sakit tempat korban kebakaran dirawat. Dan di sana, dokter bilang satu korban meninggal. Dan yang bikin kaget, korban itu ternyata Brasero. Padahal, pirokinetik murni nggak mungkin mati kebakar. Dokter juga bilang tubuhnya kehilangan banyak darah. Dan setelah dicek, zat oranye yang kemarin Moru temuin ternyata punya DNA sama kayak Brasero. Dari situ Moru sadar, zat oranye itu ternyata dibuat dari darah Brasero sendiri. Dan semua kekacauan ini ulah si Najah yang sengaja nyebar zat itu lewat anak buahnya, sambil mengorbankan Brasero buat nutupin jejak. Ternyata Brasero nggak mati kebakar. Dia cuma dijadiin korban biar kelihatan kayak gitu. Dan plot twistnya, dia adalah orang yang disedot darahnya di awal film Barang Ellipso. Sementara itu, di perpustakaan si Kuplek mulai modus kelili. Ngajak ngobrol, gombal dikit, kasih nomor, ujung-ujungnya ngajak ketemuan malam. Tapi niat aslinya ya jelas mau nyulik Lily. Malamnya Moru dan Scootman malah begadang nunggu sahur. Iya, literally sahur, sambil nonton ulang rekaman CCTV Club. Moru sadar, ada satu korban aneh, kena api, tapi nggak masuk daftar korban. Besoknya, mereka ke rumah sakit dan nemu anak itu, namanya Yazul. Karena curiga, Scootman langsung interogasi, dan bocah itu akhirnya ngaku. Pengedar zat orangnya adalah Mail, anak buah Najah yang sering nongkrong di sekolah. Di sisi lain, Najah lagi ngamuk karena Mail udah 3 hari nggak setor duit. Dia yakin Mail berkhianat dan nyuruh anak buahnya cari secepatnya. Pas banget Moru dan Scootman ngeliat Mail di sekolah, tapi dia kabur. Untuk Moru cepat mikir. Lihat penjaga toko panik, langsung sadar Mail ngumpet di situ. Dan bener aja, si Mail ketahuan sembunyi di balik rak sempak. Akhirnya dia ditangkep pakai apar. Iya, apar, karena cuma polisi super sabar yang bisa nangkep penjahat pakai alat pemadam api. Moru dan Scootman seberhasil nangkap Mail, terus langsung dibawa ke kantor polisi buat diinterogasi. Tapi udah berjam-jam bocahnya melotot gak mau nyebut siapa bosnya. Karena capek dan lapar, Moru akhirnya nyerah dulu, terus cabut ke warteg buat makan malam. Pas lagi santai di warteg, Moru ditelepon Monte. Monte bilang 2 minggu lalu ada orang bernama Ellipso, punya kekuatan bikin orang buta. Dan sekarang hilang secara misterius. Tiba-tiba kantor polisi diserang geng misterius. Mereka pakai kekuatan kayak Ellipso buat ngebutain semua polisi, terus bebasin Mail.
Scottman hampir jatuh dari lantai atas, tapi Moru nyelamatin dia. Dan tanpa sengaja munculin kekuatan telekinesis. Tanpa sadar, Mael ngelihat kekuatan telekinesis Moru. Besoknya, dia dibawa ke hadapan Naja yang udah siap ngebunuhnya. Tapi Mael buru-buru bilang, ada polisi bernama Moru yang punya kekuatan super. Info soal kekuatan Moru bikin Naja tertarik. Ia kirim anak buah buat buru Moru. Tapi, Mael langsung dibunuh karena udah ngecewain. Malamnya, Kalista dapat penglihatan muridnya bakal mati gara-gara zat biru baru. Ia langsung nyusul ke lokasi, tapi terlambat. 2 muridnya udah tewas karena efek zat itu. Di kantor polisi, ada ibu-ibu datang laporan anak hilang. Ternyata Lily. Lily udah diculik Naja dan darahnya mau disedot buat bikin zat elektromagnetik. Zat biru yang bunuh murid Kalista itu cuma versi percobaan overdosis. Moru yang tahu Lily diculik langsung murka dan ke rumah Lily buat nyelidiki. Di sana, dia ketemu Kalista yang juga nyari pembunuh muridnya. Tapi sebelum pergi, Kalista dapat penglihatan ngeri. Moru dan Scott bakal dibunuh anak buah Naja. Tak lama kemudian, Moru yang sedang menyelidiki kamar Lily tiba-tiba dibius oleh anak buah Naja dan dibawa ke dalam mobil van. Sementara itu, Kalista dan Scott yang sudah mengetahui hal tersebut bersembunyi di mobil. Saat mobil hendak berangkat, bagian belakang van bergetar keras. Ternyata Moru masih bisa menggunakan kekuatannya meski pingsan. Kalista dan Scott langsung menyerang para anak buah Naja. Namun, menyadari akan tertangkap, Kuplek menembak Moru dan melemparkannya keluar dari mobil. Setelah semua anak buah Naja pergi, Scott terkejut melihat Moru yang sekarat masih mampu mengeluarkan 3 peluru dari tubuhnya dengan kekuatan telekinesis. Mereka segera membawa Moru ke rumah Monte untuk dirawat. Sambil menunggu Moru sadar, Kalista mengungkapkan pada Scott bahwa Moru sebenarnya adalah seorang superhero, seperti anggota Park Royal. Beberapa tahun lalu, saat tim Park Royal bertugas, mereka menemukan Moru menggunakan kekuatannya melawan penjahat. Dan sejak itu, Gigaman merekrut Moru sebagai anggota baru mereka. Namun sayangnya, Moru belum mampu mengendalikan kekuatannya. Suatu hari, saat mereka hendak menangkap penjahat, Moru tanpa sengaja melemparkan besi ke arah musuh. Aksi itu malah membuat penjahat menembakkan pistolnya, memicu ledakan besar yang menewaskan Gigaman. Selain itu, Gigaman ternyata adalah ayah Lily, yang menjelaskan kenapa Lily mewarisi kekuatan elektromagnetik. Sejak kejadian tragis itu, Moru merasa bersalah dan bersumpah untuk tidak pernah lagi menggunakan kekuatannya. Setelah bercerita, Monte, Scott, dan Kalista sepakat bekerja sama memburu Naja dalang dibalik semua kekacauan ini. Namun karena mereka belum tahu di mana markas Naja, Monte punya ide. Mereka akan memasang alat penyadap di kantor seorang psikolog ahli kekuatan super bernama Elizabeth, karena setiap hari Elizabeth sering menangani pasien berkekuatan super. Keesokan harinya, Monte berpura-pura menjadi pasien dengan gangguan mental untuk bisa masuk ke kantor Elizabeth. Setelah berhasil memasang mikrofon tersembunyi, Monte, Kalista, dan Scott mulai mendengarkan keluhan para pasien demi mencari petunjuk tentang Naja. Namun sayangnya, tidak ada satupun pasien yang menyarah ke Naja. Hingga akhirnya, Scott menemukan berita lama bahwa Elizabeth pernah bekerja sama dengan seorang profesor bernama Dato,
yang dikenal karena berhasil mengembangkan zat berkekuatan super. Tanpa pikir panjang, Scott pergi menemui Profesor Dato yang akhirnya mau buka suara soal Elizabeth. Beberapa tahun lalu, Dato dan Elizabeth pernah menguji zat buatan mereka pada seorang pria bernama Naja. Namun, percobaan itu gagal dan membuat Naja mengalami gangguan jiwa. Sejak saat itu, Naja menaruh dendam dan memaksa Elizabeth bekerja untuknya guna memproduksi zat berkekuatan super versinya sendiri yang nantinya akan digunakan Naja sebagai senjata untuk kejahatan. Di tempat lain, Kalista memergoki Elizabeth keluar dari kantornya dan diam-diam mengikutinya hingga sampai ke markas Naja. Di sana, Elizabeth memeriksa kondisi Lily yang semakin lemah, lalu memohon pada Naja agar melepaskannya karena Lily masih berusia 15 tahun. Namun, Naja menolak dan malah memaksa Elizabeth memproduksi ratusan zat dari darah Lily. Sementara itu, karena Moru masih belum sadar, Scott, Kalista, Monte, dan para polisi langsung melancarkan serangan ke markas Naja. Mengetahui markasnya diserang, Naja memerintahkan anak buahnya untuk membawa Lily dan semua zat elektromagnetik. Pertempuran pun pecah. Para anak buah Naja menggunakan zat tersebut untuk melawan Kalista, Scott, dan Monte. Kali ini Kalista, Scott, dan Monte bertarung jauh lebih agresif hingga mereka dengan mudah mengalahkan para anak buah Naja. Sementara itu, Naja berusaha melarikan diri sambil membawa Lily lewat jalur lain. Namun, tiba-tiba ia dihadang oleh Moru yang kini sudah pulih sepenuhnya. Naja segera menghirup zat super buatannya sendiri dan langsung menyerang Moru dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Kalista berhasil menangkap Kuplek yang mencoba kabur, dan Scott berhasil mengalahkan salah satu anak buah Naja. Saat Naja bersembunyi di balik pilar, Lily memberanikan diri melawannya, membuat Naja terlihat ketakutan. Melihat kesempatan itu, Moru langsung menyerang Naja, lalu meminta Scott untuk segera membawa Lily menjauh dari sana. Moru menghajar Naja habis-habisan, tapi Naja sempat menyerang balik dengan brutal. Saat Naja hendak mengejar Lily, Moru menggunakan kekuatannya untuk membawanya terbang tinggi ke udara. Karena tak mampu mengendalikan amarah dan energi supernya, tubuh Naja meledak dan hancur berkeping-keping. Dari kejadian itu, para polisi akhirnya tahu bahwa Moru memiliki kekuatan super. Mereka pun lega karena kasus pembakaran klub akhirnya terselesaikan. Beberapa hari kemudian, Moru memutuskan bergabung kembali dengan Pak Royal sambil tetap melanjutkan tugasnya sebagai seorang polisi. Film ini ditutup dengan Lily yang mulai mendesain kostum pahlawan supernya sendiri, bersiap meneruskan perjuangan ayahnya sebagai Giga Girl. Dan film pun selesai. Pesan moralnya, kekuatan terbesar bukanlah kemampuan super, melainkan tanggung jawab, keberanian, dan penyesalan yang diubah menjadi tekad untuk berbuat benar. Film ini juga mengingatkan bahwa setiap kesalahan bisa menjadi pelajaran berharga, dan keberanian untuk memperbaiki masa lalu adalah bentuk pahlawan sejati.